yang sangat kami cintai, kami muliakan, merindu ridha Allah, cinta baginda Nabi SAW, hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan, beruntung dengan pahala yang berlipat ganda, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kitab Ramadaniyat, kita masih di bab i'tikaf, tentang i'tikaf. Kita sudah sampai kepada wadalilul mustaritina, adapun dalil bagi orang yang mensyaratkan adanya puasa di saat i'tikaf adalah hadis rawahu yang diriwayatkan oleh Abu Daud an Sayyidati Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai Siti Aisyah, mauqufan, hadis mauquf, la i'tikafa illa bisaumin, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Dalilul mustaghairil mushtaritin, ini bukan di Siti Aisyah dinisbatkan, akan tapi ini sudah tidak ada hukumnya hadis mauquf, perkataan daripada Siti Aisyah. Cuman ini kan bukan hal yang bisa diijtihadi, maka Siti Aisyah pasti dari sahibis syariah, dari baginda Nabi SAW. La i'tikafa illa bisaumin, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Wa dalilu ghairil mustaritina, dalilnya orang yang tidak mensyaratkannya adalah hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim an Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, beliau bertanya, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku nadartu, telah bernadar, an a'takifa, untuk i'tikaf fil masjid, di masjid al-haram, di Masjidil Haram, lailatan, malam hari. Di satu malam aku i'tikaf, aku nadar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Faqala lahu, baginda Nabi menjawab, aufi binadrik, penuhi nadarmu. Waqad amara an-nabiyyu, Nabi telah memerintahkan bi wafa'i nadril i'tikafi bil laili, untuk memenuhi nadar i'tikaf di malam hari. Wala siyama fi, enggak ada puasa fihi, ya tentu malam hari enggak ada puasa. Waqad dalal haditsu, maka ini hadis telah menunjukkan ala sihhatil i'tikafi, akan sahnya i'tikaf bila siyamin, tanpa puasa. Ayyuhal akhul habibu, hai saudaraku tercinta, anna lil i'tikafi, sesungguhnya di dalam i'tikaf itu ada hikaman katsiratan, banyak hikmah-hikmah, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Alaika an ta'rifah, hendaknya engkau mengetahuinya. Thumma, setelah mengetahui, enggak cukup sekedar tahu, tapi thumma tusyawwiqu, kemudian kau rindukan nafsaka, dirimu, ilaiha, kepada hikmah-hikmah tersebut. Hatta tamba'ithu, sehingga kau bisa bangkit lil qiyami, untuk melaksanakan bihi i'tikaf bi adabi ahsani adain, dengan cara sebaik-baik cara melaksanakan i'tikaf. Min hikamil i'tikafi, termasuk dari hikmah i'tikaf yang bisa kita ambil pelajaran adalah ta'widun nafsi, membiasakan diri ala sabri, untuk bisa sabar, bil bu'di, dengan jauh, an asbabil ghaflati, dari sebab-sebab kelalaian, minad dunya wa ahliha, dunya dan ahli dunya. Sebab kelalaian, tentunya ini harus diterjemahkan dengan benar. Sebab kelalaian sifatnya luas sekali. Sebab kalau di luar masjid ya bermacam-macam godaan. Kalau di rumah biarpun katanya pengen khusyuk dan sebagainya, ada televisi. Cuman di sini harus sadar, masuk masjid i'tikaf jangan bawa handphone dong. Yang melalaikannya ada lagi nanti. Wa islahil qalbi, membenahi hati. Jangan masuk masjid pengennya i'tikaf, menjauh dari hidup pikuk dunia, menghindar dari televisi yang di rumah enggak pernah berhenti-berhenti, sampai di masjid nyimpan handphone, bawa handphone. Ya sama aja. Menemui hal yang mengganggunya. Waslahil qalbi, dan membenahi hati, bil bu'di, dengan menjauh minal umuri ad-dunyawiyati, dari masalah duniawiyah. Wa taqwiyatil himmati, menguatkan himmah, bil iqbali 'ala Allah, untuk menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa tarki fudulil mubahati,
dan meninggalkan hal-hal yang fudul. Fudul nggak penting dari hal yang mubah. Iseng maksudnya. Iseng kalau di rumah ya iseng ada aja. Ya terus main handphone tadi iseng. Hal-hal yang nggak penting. Wa tahqiqil unsi billahi. Mewujudkan makna senang, nyaman dengan Allah Ta'ala dalam ibadah. Unus. Unus itu adalah kenyamanan. Kenyamanan, kalau unus itu nyaman, kalau dengan orang bisa. Seorang suami mesra dengan istri, nah, seorang istri yang bikin senang suami, yaitu yang bikin nyaman, anisah, itu. Nah, al-unsu, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, bisa maknanya Pak. Wal istighali bihi wahdah, dan menyibukkan dengan Allah sendiri, maksudnya spesial, enggak sibuk dengan yang lainnya. Masjid hanya menghadap kepada Allah. Kalau di rumah kan macam-macam yang menggodanya. Wa tafakkuri fi tahsil maradihi, dan bagaimana merenung untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilam ketahuilah anna i'tikaf ar-rijali, i'tikafnya kaum laki-laki, laisa fihi khilafun bainal immati. Enggak ada khilaf di antara para immah bi annahu sunnatun. Bahwasanya i'tikaf itu sunnatun illa ma rawa ba'dul malikiyati. Seperti telah meriwayatkan sebagian dari ulama madhab Malikiyah, anil Imam Malik, riwayat dari Imam Malik, biarpun setelah itu ditolak oleh ulama Malikiyah sendiri. Sengaja kita hadirkan, ya sengaja ada tahu saja, bahwasanya ada. Supaya tidak malah diambil. Kadang-kadang khilaf-khilaf itu diambil. Kita tunjukkan di sini, dan ternyata sesuatu ditolak oleh ulama Malikiyah tentang kemakruhan fi karohatihi, makruh i'tikaf. Wa 'allala ba'duhum, yang mengatakan i'tikaf makruh, 'allala ilat, mengira mentaklil ilatnya, menyebut sebabnya adalah karohatahu, kemakruhannya itu li'annahu minar rahbaniyati. Ini gayanya hidup rahbaniyah. Rahbaniyah itu adalah gaya ke orang ahli ibadah dari sebelum Islam. Ada rahbaniyah, gaya menghidup dari hiruk pikuk dunia. Jadi tokoh-tokoh agama di luar Islam zaman dulu itu dengan gaya hidup menjauh dari hiruk pikuk manusia. Ada rahbaniyah, nggak mau ini, nggak mau baju mewah, nggak mau rumah megah, nggak mau makan ini. Ini rahbaniyah. Seperti rahban. Rahban kan tokoh agama di agama lain yang mereka hidup dengan compang-camping, dengan kesederhanaan. Yang ada di dalam Islam adalah Rabbaniyah la Rahbaniyah. Ada satu buku tentang Rabbaniyah la Rahbaniyah. Nah ini dugaan orang yang mengatakan makruh, ini gaya hidup orang yang menjauh dari pikuk dunia. Al-manhi anha, yang dilarang. Wa annahu, atau mereka, atau sesungguhnya memalik karohahu, tidak senang dengan i'tikaf itu, makhafata alla yufa syartuhu, alla yufi syartahu, khawatir untuk tidak bisa memenuhi orang yang i'tikaf tadi syartahu, syaratnya. Yang i'tikaf tidak bisa memenuhi syaratnya, khawatir itu. Qala Ibnu Hajar menjelaskan, wa akannahu arada, sepertinya Imam Malik waktu mengatakan makruh itu menghendaki maksud sifatan maksusatan, i'tikaf yang sifatnya tertentu, bukan i'tikaf biasa ini. Ada i'tikaf tertentu, mungkin ada hal lain, bukan mungkin wanita, mungkin di situ ada tidak terhormat atau bagaimana, atau tadi betul-betul alasannya adalah khawatir tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ibnu Hajar mengatakan wa ka'annahu arada sifatan maksusatan. Sepertinya Imam Malik, waktu dinukil Imam Malik yang mengatakan makruh itu adalah i'tikaf dengan cara tertentu. Wa illa, kalau tidak dimaknai begitu, bertentangan dong. Faqad hakainahu, telah kami riwayatkan, anhu, dari hakainahu, telah kami sebutkan hikayah atau ceritakan, an ghairu wahidin minas sahabati, dari tidak satu dari sahabat, annahu i'tikaf, bahwasanya bagi Nabi SAW beriktikaf. Baginda i'tikaf. Dan kalau sudah Nabi i'tikaf dengan benar, bagaimana i'tikaf yang dilakukan Nabi kok menjadi sebuah kemakruhan? Apakah Nabi melakukan rahbaniyah? Ya mungkin.
Selesai. Amma i'tikafun nisa'i, adapun i'tikafnya perempuan, faqad ikhtalafal ulama'u, faqad ikhtalafa, telah berbeda pendapat. Siapa ulama'u, ulama fi hukmihi, tentang hukumnya. Ala aqwalin, menjadi beberapa pendapat. Arjahuha, yang paling diunggulkan, huwa adalah innahu yusannu, sesungguhnya i'tikaf itu disunnahkan lahunna, bagi wanita-wanita. Al-i'tikafu, i'tikaf rijali, seperti kaum laki-laki. Wasdadallu, dan mereka mengatakan sunnah, berhujjah bi umumati adillati masyru'iyyatil i'tikafi, dengan umumnya dalil disyariatkannya i'tikaf. Sebab selagi diizinkan untuk i'tikaf, enggak ada pemilahan antara laki perempuan, berarti perempuan masuk di situ. Allati lam tufarriq bainar rajuli wal mar'ati, yang hadis tentang i'tikaf tidak memisah, tidak membedakan antara laki dengan perempuan. Wa bi hadithi Sayyidati Aisyah, dan juga dari hadis Sayyidati Aisyah alladzi rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Muslim, fihi, yang di dalam hadis tersebut ada idnuhu sallallahu alaihi wasallam, idninya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha, kepada Sayyidah Aisyah, wa li Khafsah, dan untuk Sayyidah Khafsah, anta takaifa, di saat minta i'tikaf ma'ahu, bersama Nabi. Wa bi hadis Sayyidah Aisyah, dan dengan hadis Sayyidah Aisyah juga dalilnya, qalat Sayyidah Aisyah berkata, i'takafa ma'ahu, telah i'tikaf dengan baginda Nabi. Siapa? Imra'atun min azwajihi, perempuan dari istri-istri beliau. Beliau enggak nyebut aku, padahal itu adalah aku. Nah, ada juga perempuan lain, ada perempuan selain beliau, istri Nabi yang lainnya. Artinya tidak sendiri. Mustahadatun, perempuan yang lagi haid, menunjukkan bahwasanya sampai dalam keadaan begitu pun perempuan itu diizinkan i'tikaf. Dan ada keadaan mustahadah, istihadah. Bahkan taral khumrata was-sufrata, melihat kuning-kuning dan kemerah-merahan darah. Faruba wada'at tastah, sehingga meletakkan tempat, tos atau tempat yang dijadikan alas, yang tidak tembus ke masjid nanti, bukan kain tapi tos. Ya mungkin kalau banyak tos itu kadang diarti terjemahkan nampan, masa nampan. Dan mungkin dia seperti alat yang lebar, bisa didudukin, yang bisa jadi juga untuk meletakkan makanan dan sebagainya. Makanan orang Arab kan mungkin kambing-kambing dipotong taruh di situ. Nah, ya. Kalau makanan Indonesia kan ada soto, beda cerita ini. Bukan soto, gambarannya makanan Arab sana. Kalau soto ya mangkok. Mangkok dibuat duduk, nggak mungkin. Atau nama kurang lebih seperti itu. Tahtaha, taruh di depannya. Wahiyatu sholli, dan beliau dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya begitu. Sampai dalam keadaan dia istihadah yang ada darah, masih berusaha untuk i'tikaf. Ini mubalaghah, menyebutkan bahwasanya sampai keadaan begitu pun masih i'tikaf. Menunjukkan bahwasanya i'tikaf ada bagi perempuan. Waqad jaa, dan hadis ini telah menjelaskan mufassiran bi annaha Ummu Salimah. Waqad jaa, dan telah datang riwayat hadis mufassiran yang menjelaskan hadis ini bi annaha, wanita tersebut adalah Ummu Salamah, yang memang kena istihadah adalah Ummu Salamah. Ada pun Siti Aisyah sendiri ada hadis kalau beliau i'tikaf. Wa mal i'tikafu fi ghairi Ramadan, adapun i'tikaf di luar Ramadan, jadi jelas perempuan boleh i'tikaf. Adapun i'tikaf fi ghairi Ramadan, adapun i'tikaf di luar bulan Ramadan, fi hari Ramadan wal ashril awakhir, dan 10 akhir Ramadan. Oh, ashril awakhir itu ma'tufnya ke khair ya, maktufnya ke Ramadan ya. Amma al-i'tikafu ghairi Ramadan wa fi ghairil ashril awakhir, begitu. Adapun i'tikaf di selain Ramadan dan di selain 10 akhir Ramadan, faqad ikhtalafa ulama, telah berbeda para ulama rahimahumullahu taala, semoga Allah merahmati mereka, fi dzalika, dalam hal itu, ala aqwalin, menjadi beberapa pendapat. Arjahu, yang paling diunggulkan adalah qaulul jumhur, pendapat jumhur, wa annahu masnunun, disunnahkan. Wastadallu, dan mereka berhujjah ala dzalika, dengan untuk yang demikian itu, bi umumati adillatil i'tikafi, lagi-lagi dengan dalil i'tikaf yang umum. Wa yatashmalu Ramadhana, mencakup Ramadan, wa khairahu, dan selain Ramadan, wal ashra, dan 10 akhir, wa ghairaha, dan lainnya. Enggak ada penentuannya, bukan 10 akhir Ramadan atau Ramadan saja, selain Ramadan pun juga masuk akhirnya. Wa hadits Ibnu Umar, dan hadis Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, anna Sayyidina Umar, sesungguhnya Sayyidina Umar, sa'ala, telah bertanya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, an-Nabiya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya apa?
Qala bertanya, aku nadartu bernadar fil jahiliyah di masa jahiliyah ya Rasulullah. An a'takifa lailatan, maksudnya di sini adalah al-qaul biwujubi wafa'in nadar qabla al-Islam. Jadi kita kasih catatan al-qaul biwujubi wafa'in nadari qabla al-Islam. Qaul ahli dhahir. Kita nukil bahasa yang mengatakan wajib memenuhi nadar sebelum Islam, pendapat ahli dhahir. Riwayat dari Imam Ahmad wakhtara Ibn Batal. Nah ini kuntu nadartu fil jahiliyati. Aku bernadar di masa jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidi al-harami. Untuk beritikaf di Masjidil Haram. Faqala, jadi masalah jahiliyah ini bukan berarti waktu Sayyidina Umar itu dalam keadaan belum masuk Islam. Artinya menunjukkan di masa yang lama, yang belum di masa yang masih betul-betul Islam belum ada kemenangan, belum ada belum masa kemenangan Islam. Jadi masih dalam keadaan benar-benar susah. Nah ini nadar. Ana atakifa lalatan fil masjid. Untuk i'tikaf di masjid. Masjidil Haram. Qala, baginda Nabi menjawab, fa'ufi binadrik, penuhi nadarmu. Wa hadha yashmal, ini mencakup kulla lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, wa ghairahu, dan lainnya. Fi Ramadan wa ghairihi, fi Ramadan fi ghairi Ramadan, wa ghairihi, dan selain Ramadan. Fil ashri, 10 akhir, wa ghairiha, dan yang lainnya. Mencakup semuanya. Ijtahid ya akhil habibu, maka berusahalah wahai saudaraku tercinta, alla yafutakal i'tikafu, agar tidak kehilangan i'tikaf. Agar engkau tidak kehilangan i'tikaf. Walau muddatan yasiratan, agar engkau tidak meninggalkan i'tikaf, atau agar tidak ketinggalan i'tikaf. Walau muddatan yasiratan, biarpun sebentar. Biarpun sebentar, kalau tidak bisa sehari penuh sampai nginep ini, ya pokoknya jangan sampai tidak i'tikaf. Li'anna li'tikafa minal ibadati allati, karena i'tikaf adalah ibadah yang kana sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwadibu, rutin istiqomah, menekuni alaiha, kepada ibadah tersebut fi Ramadan. Nabi, kalau sudah Nabi menekuni, menunjukkan ini adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Wa afdalul i'tikafi, wa afdalul i'tikafi, paling bagusnya i'tikaf adalah anta takifa, untuk engkau beristirahat, beriktikaf al-ashrul awakhir, di 10 akhir min Ramadan, di bulan Ramadan, tulah hayatika, sepanjang hidupmu. Jadi jangan hanya sekali-kali, setiap tahun datang Ramadan aku akan i'tikaf 10 akhir Ramadan. Wa fi hadis hadits Aisyah, dari hadis Sayyidah Aisyah, anna Nabi, sungguhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ada ya'takiful ashrul awakhir, beriktikaf di 10 akhir Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai wafat. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan sampai wafat. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian i'tikaf istri beliau setelah baginda Nabi, dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Rahul Bukhari. Wa idza fatakal i'tikafu, jika telah ketinggalan i'tikaf engkau. Kalau engkau tidak bisa i'tikaf fil ashril awakhir, 10 akhir, tidak tahu karena apa. Sudah niat i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan, ternyata sibuk, harus ngurusi apa, ada ibunya, saudaranya, mungkin ada yang sakit, ada ini, sampai muda hilang. Wa atakafa ashran fi syahri Syawal. Wah, lebih susah lagi kayaknya. I'tikaflah 10 hari, 10 awal di bulan Syawal. Sebetulnya ini pendidikan qadha ya. Pendidikan mengqadha agar tidak biasa meninggalkan. 10 awal di bulan Syawal. Ini biasanya 10 awal bulan Syawal ini, hari 1, 2, 3 masih dianggap segaya kayak Ramadan, sekaligus 7 hari, 6 harinya puasa ditambah nanti. Oh, kalau di negeri kita tambah susah, ramenya berlebaran di 10 Syawal awal. Dengan apa? Li'anna Rasulullah, ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini budaya minal aidinnya, keliling itu belum ada zaman itu. Li'anna Rasulullah, sungguhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, arada ayyatakifa, pernah niat i'tikaf. Wa lamman sarafa ilal makan alladhi arada ayyatakifihi. Kemudian waktu insarafa ilal makan alladhi arada ayyatakifihi. Waktu Nabi menuju
ke tempat yang ingin Nabi i'tikaf di dalamnya, wajada akhbiyatan, menemukan kemah-kemah kecil. Jadi di masjid itu ada perkemahan kecil, itu ada tempat. Tempat perkemahan kecil itu ada, anggap saya kain-kain diikat-ikat begitu, sehingga menjadi untuk orang di dalamnya. Coba Nabi, khibaa Aisyata, ini tempatnya Siti Aisyah, wa khibaa Khafsata, ini tempatnya Khafsah, wa khibaa Zainab, ini tempatnya Sayyidah Zainab. Jadi istri Nabi membuat tempat-tempat begitu. Di masjid itu ada tempat baca ini Siti Aisyah ini, i'tikaf. Sehingga tertutup aman, tidak kelihatan orang, tapi dibokeng lah tempat itu. Qala Rasulullah SAW, al-birra takuluna bihinna. Apakah kalian menganggap ini benar, baik? Albir, apakah baik ini? Jadi kamu menganggap ini baik ya? Jadi Nabi mengingkari, tapi bukan berarti tidak boleh i'tikaf. Ini kita jelaskan nanti. Apakah ini baik? Kamu anggap baik? Nabi bersabda kepada sahabat, apakah kalian menganggap cara ini benar, cara ini baik? Tuman sorofa. Akhirnya Nabi tidak mau keluar. Falam ya'takif, tidak i'tikaf di tahun itu. Hatta atakafa asra min Syawal, lalu diganti 10 awal Syawal. Wa fil lafdhin fataraka al-i'tikaf dzalika asy-syahr. Nabi meninggalkan i'tikaf di bulan itu. Tsumma atakafa 'ashran min Syawal, kemudian i'tikaf 10 awal bulan Syawal. Rawahu Bukhari wa inda Muslim hatta atakafa fil 'asr al-awwal min Syawal, kemudian i'tikaf di 10 Syawal. Nah, ini yang kemudian diterahkan kalau di mana kita sebutkan di sini, alasannya adalah Nabi Muhammad tidak senang kalau sampai perempuan memaksakan dengan cara semacam itu. Adalah berlomba-lombanya istri Nabi sebenarnya. Berlomba-lomba istri Nabi, karena Nabi ada yang satu ikut, yang lain ikut dan sebagainya. Khawatir nanti akan terjadi satu keadaan yang tidak baik perempuan-perempuan. I'tikafnya berlomba-lomba katanya. Nanti disebutkan di sini insyaallah di mana. Lalu Nabi tidak mau, Nabi tidak keluar. Dan sering Nabi melakukan yang seperti itu. Alasannya diantaranya waktu bab taraweh, masih ingat? Nabi itu sholat hari pertama diikuti oleh beberapa sahabat. Hari kedua diikuti sahabat lebih banyak. Hari ketiga diikuti sahabat lebih banyak lagi. Hari keempat sahabat pada nunggu sebelum Nabi datang. Nabi melihat. Lalu Nabi tidak keluar. Waktu sholat subuh Nabi keluar dan berkata, aku tahu apa yang kalian lakukan. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kecuali karena aku takut ini diwajibkan atas kalian. Dan ini juga disebutkan bahwasanya khawatir nanti i'tikaf menjadi satu hal yang wajib bagi perempuan. Maka Nabi tidak i'tikaf, bukan mengingkari i'tikaf. Karena pada akhirnya Nabi juga mengizinkan i'tikafnya para istri-istri beliau. In istata' ya akhil habibu, kalau engkau bisa wahai saudaraku tercinta. Jika engkau bisa. Anta takifa 20 yauman. Nah, naik dikit, naik pangkat dikit. I'tikaflah 10 hari. Faf'al. Maka lakukanlah. Li'annahu karena bagi Nabi SAW kana ya'takifu i'tikaf fi kulli Ramadhan setiap Ramadan 10 ayamin 10 hari. Wal makan al-amul ladzi qubida fihi, di tahun yang beliau kembali kepada Allah, kubida dicabut nyawa beliau kembali pada Allah, i'takafa 20 yauman, i'tikafnya menjadi 20 hari. Rahul Bukhari. Wal yustaratu li sihhatil i'tikafi shaumu, sudah kita. I'tikaf tidak wajib puasa. Menurut mazhab kita kan seperti itu. Karena Sayyidina Umar i'takafa lailatan fil Masjidil Haram, karena Nabi Sayyidina Umar i'tikaf di Masjidil Haram lamma nadhara dzalika kama rawal Bukhari, seperti yang disebutkan Imam Bukhari, i'tikaf di Ramadan. I'tikaf Sayyidina Umar pernah nadar i'tikaf di malam hari dan harus diperintahkan untuk memenuhi i'tikaf, enggak ada puasanya. Wal-lailu laysa mahallan lis-shaumi. Sayyidina Umar pernah nazar i'tikaf malam hari dan Nabi memerintahkan untuk memenuhi. Dan malam bukan tempatnya untuk puasa. Ini menunjukkan bahwa kembali madhab seperti madhab Syafi'i, i'tikaf tidak harus dengan puasa. Walaysa li'tikafi muddatun muayyanatun, i'tikaf tidak ada waktu tertentu. Sehari, 2 hari, seminggu tidak ada. Menurut madhab kita Syafi'i. Bal yasihu, boleh sa'unkana tawilan au qasira. Pendek i'tikaf, panjang i'tikaf, i'tikaf panjang, pendek boleh. Walaysa lil mu'takifi, tidaklah boleh bagi seorang yang i'tikaf al-khuruj. Al-khuruj keluar. Illa lima la budda minhu, kecuali untuk hal-hal yang harus. Buang air,
makan, kan gitu. Kal akli waktu il hajati wa nahwi dzalika. Wa qad qalat Sayyidatu Aisyah, telah berkata Sayyidatu Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai Siti Aisyah. Radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai Siti Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza takafa, jika itikaf, yudni ilayya ra'sahu, Nabi menjulurkan, merendahkan kepala mulia beliau. Ya, ini gambaran perhatian Nabi dan kemesraan Nabi, biarpun dengan hobi beliau, tapi tetap tidak lupa dengan keluarga. I'tikaf adalah hobi. Kalau sudah urusan ibadah, Nabi sangat senang ibadah. Sampai dikatakan hatta tawarramat qadamah, kakinya bengkak. Tapi pun tidak lupa istrinya yang tidak bisa i'tikaf karena dalam keadaan haid. Nabi menyapa sapa keindahan, sapa kemesraan. Mendekati ke pinggir tembok masjid, ke jendelanya, lalu menjulurkan kepala beliau. Siti Aisyah dari luar. Karena rumah Nabi nempel di masjid. Siti Aisyah dari luar dan disisiri oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang kalau kita saat menjadi guru cinta, guru romantis, kita mandang ini kisah, betul-betul kisah romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sekedar asyik-asyik ibadah, tapi masih memberikan kepala mulia beliau dikeluarkan untuk disisiri Siti Aisyah. Nah ini. Wa kana la yadkhulul baita. Dan Nabi tidak masuk ke rumah. Kepalanya tak minta disisiri. Disisir oleh Siti Aisyah. Dan tidak keluar ke rumah ila hajatul insan, kecuali hajat manusia, yaitu buang qada'ul hajat dan lain sebagainya. Makan dan sebagainya. Wa yasihu, dan sahlil mu'takifi bagi orang yang beritikaf. Ayashtarital khuruj, kalau itikaf dia mensyaratkan mau keluar dari taatin untuk sebuah kebaikan, la tajibu alaihi, yang semula tidak wajib. Saya itikaf tapi nanti kalau ada ini saya mau keluar, boleh. Ka'iyatati maridin, kalau ada orang sakit saya akan kunjung. Syuhudi janazatin, menyaksikan jenazah. Biqadrin yasirin, tapi dengan catatan ya ala kadarnya. Bukan mengiring jenazah plus duduk-duduk ngobrol, ngopi seterusnya, enggak begitu. Nah, kunjung orang sakit ya sekedarnya. La yastaghriqu, tidak menghabiskan waktu i'tikafi, waktu i'tikaf. Wa la yasihu, dan tidak sah i'tikafu i'tikaf illa fil masjid, kecuali di masjid. I'tikaf tidak sah kecuali di masjid. Liqauli ta'ala, firman Allah SWT, wa antum akifuna fil masajid, kalian i'tikaf di masjid. Wa idza aradtal i'tikaf, jika engkau menginginkan i'tikaf, fa innahu yusannu laka, disunnahkan, dianjurkan bagimu, lu mu'takafika, masuk tempat i'tikaf ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Liqauli Sayyidatuna Aisyah, perkataan Siti Aisyah, kan Rasulullah ini ikut Nabi. Ini kayaknya belum, kita datangnya malam-malam nih. Kan Rasulullah ada bagi Nabi, idza arada ayatakifa, kalau mau i'tikaf, sholal fajr, salat subuh. Tsumma dakhala mu'takafahu, kemudian masuk tempat i'tikaf. Memulai i'tikafnya setelah salat subuh. Wa yahrumu 'alal mu'takifi al-jima'u, tidak diperkenankan hubungan suami istri. Wal mubasyaratu bisyahwatin minar rajuli wal mar'ati, mubasyarah bisyahwatin, yang bersentuhan, bermesraan, membangkitkan syahwat antara laki perempuan. Kama qala Imam Nawawi, seperti katakan Imam Nawawi fil Majmu', dalam kitab Majmu'nya. Liqauli ta'ala, karena firman Allah, wala tubashiruhunna, jangan engkau berhubungan suami istri, atau bermesraan yang membangkitkan syahwat. Wa antum mu'akifuna, dan engkau i'tikaf fil masajid, di masjid. Wa yajuzu, dan boleh ma'al karahati, makruh, al mubasyaratu, mubasyarah bi ghairi syahwatin, biasa saja tanpa syahwat, bil yadi, misalnya karena mungkin jenguk istri, sentuhan tangan. Wal qiblatu, mencium, ala sabili syafaqati, dalam irama kasih sayang, wal ikrami, untuk memuliakan dijenguk istrinya misalnya. Li hadis Sayyidatuna Aisyah, karena disebutkan dalam hadis Sayyidatuna Aisyah, wa huwa fi sahihaini, di kitab Bukhari dan Muslim, kisah ini. Ayyul akhul habibu, hai saudaraku tercinta, ightanim waqtaka, manfaatkan waktumu, lian wa'i ta'ati, untuk bermacam-macam ketaatan, minas sholati, dari salat, fi ghairi waqtin nahi, asalkan bukan di waktu yang tidak dilarang. Selagi waktu tidak dilarang, maka perbanyaklah salat. Wa qiraatil Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Wa dzikrillahi, dzikir kepada Allah. Wa kulli ma yuqarribuka ila Allahi fil masjid, dan semua yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Termasuk tafakkur yang sangat penting seperti kita lakukan.
Di Masjid At-Taqwa waktu kita i'tikaf tidak sekedar kita membaca zikir atau kita melakukan sholat, tapi ada tafkur yang dalam. Wala yadhhab waktuka, jangan sampai hilang waktumu fi ma la faidata fihi, yang enggak ada faedahnya. Yajuzu, boleh, ayakuma, ada ahluka, keluargamu, bizaratika, mengunjungimu, yakuma, bangkit mengunjungimu. Boleh kalau kamu i'tikaf di masjid, enggak pengen pulang, mau i'tikaf berhari-hari barangkali, boleh keluargamu mengunjungi. Wa kadzalika ghairuh, mungkin kawan dekat mengunjungi. Tatahaddath ilaihim, ngomong bima la yadhhabu bihi waktul i'tikafi. Yang penting enggak menghilangkan waktu i'tikaf, jangan menghabiskan. Oh, lebih kebanyakan. Temennya ngobrol berjam-jam. Wah, ini mana ibadahnya? Hadis Sayyidah Sofiyah. Dalam hadis Sayyidah Sofiyah, qalat, beliau berkata, kana ada Rasulullah mu'takifan i'tikaf, fa ataituhu, aku datang, kata Sayyidah Hafsah, azuruhu, datang ke Rasulullah, lailan, satu malam, fa haddathtuhu, aku ngobrol, tsumma qumtu, kemudian aku berdiri, fanqalabtu, aku balik pulang, faqama ma'i liyaqbilani, kemudian dia balik untuk menghantarkanku, yaqbilani, menghadap, kemudian menghantarkan Sayyidah Hafsah, menghantar kemudian sampai pulang, melepas begitu. Jadi dikunjungi, boleh ada yang kunjung, ngantar makanan segala macam. Idza lam yatasir laka al-i'tikafu al-ashr laka i'tikafu al-ashr al-awakhir, idza lam yatayassar, tidak gampang, tidak mudah lagimu, atau jika engkau tidak bisa i'tikaful ashr al-awakhir, i'tikaf 10 akhir Ramadan, min Ramadan, muddatan tawilatan, jika engkau tidak bisa i'tikaf panjang sampai nginep, fahawil, maka berusahalah ta'takifa, untuk kamu bisa i'tikaf walau sa'atan, biarpun 1 jam, atau sa'ataini, atau 2 jam, muddata baqaika fil masjid, atau sepanjang engkau berada di masjid niati i'tikaf. Washtagil, dan sibukkan dirimu, fi dzalika, di saat seperti itu, fi dzalikal waqt, di waktu itu, bima yuqarribuka ila Allah, yang menjadikan kau dekat kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dekatkanlah dirimu, takutlah kepada Allah semampumu. Ilam ya akhil habibu, ketahuilah wahai saudaraku tercinta, annahu qad istahabba, sesungguhnya telah menganggap sunnah, ba'dul ulama'i, sebagian ulama, an-nadhra, telah menganjurkan, maksudnya telah senang sebagian ulama menganggap hal yang baik, an-nadhra, bernadar, fil i'tikafi, di dalam i'tikaf, atau yasirul i'tikaf wajiban, sehingga i'tikafmu yang semula sunnah menjadi wajib. Fatahsulu, sehingga engkau mendapatkan ala thawabil wajibati, engkau mendapatkan kewajiban-kewajiban. Sebab pahala wajib melampaui sunnah, kecuali beberapa hal. Kalau sudah menjadi nazar, menjadi wajib. Kalau sudah menjadi wajib, pahalanya pahala wajib. Ka'antakula bilisanika, seperti kau katakan dengan lisanmu. Antakula bilisanika, tentunya dengan niat juga. Antakul bilisanika, wa tukhatir biqalbika, kan begitu. Antakul bilisanika, kau katakan dengan lisanmu, nadartul i'tikafa, aku nadar i'tikaf muddata iqamati, selama aku tinggal fi hadzal masjid, di masjid ini. Thumma inda syuru'i fil iqamati, nah ini, waktu engkau mulai iqamah, mulai tinggal duduk di masjid, tanwi, engkau niat, wafa'a nadrika, memenuhi nadarmu. Kun jawadan, bab baru lagi. Kun jawadan, jadilah engkau dermawan di bulan Ramadan. I'lam ayyuhal akhul habibu, ketahuilah wahai saudaraku tercinta, anna syahrul ramadhana, sungguhnya bulan Ramadan adalah syahrul ibadati, bulan ibadah, wal amali, bulan amal. Fala tabkhal, maka jangan kau pelit, bi auqatika, dengan waktumu, wa amwalika, hartamu, wa taqatika, dengan tenagamu, wa ilmika, ilmumu, min antun fiqaha, untuk kau infakkan. Infak bukan sekedar harta, tapi infak ilmu boleh. Infak waktu, fi sabilil khair, itu dalam di jalan kebaikan. Fa akramu khalqillahi, paling mulianya makhluk Allah, wa afdalu ahlil jannati, paling mulianya ahli surga, sallallahu alaihi wasallam. Wa uswatuna, beliau adalah uswah suri teladan kita, fil judi, dalam kedermawan, wal karami, dan kemurahan, wal mujahadati, dalam bersemangat ibadah, mujahadah, wa tashmir, menyingsingkan lengan, maksudnya semangat lil ibadah, ibadah fi hadzal syahri, di bulan ini. Contoh kita adalah Nabi Muhammad yang semangat dalam ibadah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah, karena ada bagi Nabi itu SAW itu ajwadan nasi, paling dermawannya manusia. Nabi itu sangat dermawan. Karena ajwada ma yakunu fi Ramadhana, akan tapi lebih dahsyat lagi kedermawanannya, lebih tampak, lebih dahsyat
Ajwad, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, tatkala bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana. Bertemu setiap malam di bulan Ramadan dengan Jibril. Wa yudarisuhul Qur'ana mudarasah. Tadarus dengan Jibril. Tadarus dengan Jibril. Fala Rasulullah, sungguh Nabi Muhammad ajwadu bil khairi. Sangat dermawan untuk melakukan kebaikan min rihil mursalati, daripada hembusan angin kencang. Maksudnya angin kencang itu begitu cepatnya. Baru kita dengar gerakan di sana, pohon terterpa angin, tiba-tiba sudah nyampe ke kita. Artinya tidak ada berita kebaikan kecuali segera dilaksanakan. Kalau Anda seperti rih mursalah dalam kedermawanmu, Anda begini, dengar orang, Mbak, Bu, Pak, ada orang sakit perlu bantuan. Ya, langsung, nggak usah lama-lama. Beribadah nggak usah nanti-nanti. Ya akhil habibu, wahai saudaraku tercinta, anfiq, dermakan, min malika hartamu, fisabilil khairat, di jalan kebaikan. At'imit tu'am, beri makanan. Fa'amal, buatlah. Ma'idat tu'ami, ma'idah itu bahasa Jawa rampatan apa? Sajian makanan, menyajikan makanan. Lil fuqara'i, untuk orang fakir, muhtajin, yang membutuhkan. Coba kamu buat hidangan yang kau siapkan untuk orang-orang fakir yang membutuhkan. Di rumahmu kau undang orang fakir, biar mereka senang makan denganmu. Kalau enggak, arsil bit tu'ami, kirimlah. Sebab mungkin orang fakir ada kesibukan di rumahnya, enggak bisa. Arsil bit tu'ami, kirim makanan ila buyutil muhtajina, ke rumah orang-orang yang punya hajat, orang enggak mampu, wal masakin, miskin. Bisa saja songkana tu'aman jahisan, makanan jadi boleh, nasi kotak, nasi bungkus kau kirim. Au mawadan ghidhaiyatan, atau sembako. Sembako. Apa sih katanya sembako itu? Hah? Hah? 9? Baru sekarang tahu kita. Sembako itu taunya beras sama minyak goreng. Rupanya ada singkatannya ya. 9, apa itu? Beras, minyak. Aduh, ya udah. Sembako. Baru tahu bener ya. Hari ini kita tahu artinya sembako. Banyak banget 9. Oke, sembako, mawat hidaiyah, makanan pokok. Makanya kita hadiah. Mau makanan, bahan-bahan makanan deh. Mawadan hidaiyah, bahan-bahan makanan, bahan mentah. Min arruzin, 1. Ini belum 9 nih, ada berapa coba? Arruzin, beras. Sukarin, gula. Zaitin, minyak. Basal, bawang. Daging, tepung. Hubus, roti. Halib, susu. 5 juga ya? Bener nih, sudah nggak sengaja 7 ini. Apa kira-kira yang kurang? Hah? Apa? Telur. 8 nanti. 10. Oke, apa? Kurang lebih seperti itu. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Wajtahi, dan berusahalah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi beri tetangga, orang fakir. Kadang dia nggak bisa datang. Kalau kita undang, mengundang saja kadang juga bukan hal yang baik. Futur bersama, buka bersama. Ada yang nggak bisa. Bayangin kalau futur bersama, memang kemarin kita lupa. Ya. Ada suaminya pergi, diundang futur bersama, istrinya sakit, berarti istrinya harus ditinggalkan. Suaminya nggak enak, harus buka bersama. Masya Allah, makanannya enak, luar biasa. Sudah begitu pulang nggak bawa, sampai di rumah cerita, istrinya belum makan, kira-kira gimana kisahnya? Oh, cerita, Masya Allah makanan enak, ngenes lah ya. Ini tidak kita pikirkan, tolong yang berani ngadakan buka bersama, tanya di rumahnya siapa yang ditinggal. Jangan seksa, ini sudah dia ditinggal, nggak ditemani, tak tahu yang dapat cerita, tok yang makan enak di tempat buka bersama. Di rumahnya sabar, tok. Ini nasib nih. Makanya kirim ke rumah bahan-bahan. Kalau orang muhtajin, kelihatannya kita ingin menyenangkan fakir miskin, tapi tidak semua fakir miskin bisa datang kok. Anaknya 4, kecil-kecil. Aduh kalau datang ribet. Aduh tambah ngerepoti orang di sana nggak enak. Loh. Tambah ngendes dia ngelihat orang badan terima makanan. Kirim ke rumahnya. Wajtahid, dan berusaha la fi Ramadan, bulan Ramadan, fi masyru'i ta'amit tu'ami, dalam proyek memberi makanan. Wa ita'il usaril muhtajati, membantu orang-orang keluarga yang punya hajat, yang nggak mampu.
Wajtahid, ini yang lebih penting. Berusahalah fil bahthi, mencari anha tentang keluarga kayak begitu. Bidqatin, cari keluarga. Mana yang betul membutuhkan. Maksudnya lebih perhatian di sisi ini. Jangan senang tolong, yang biasa ngadakan buka bersama, jangan seksa orang fakir yang nggak bisa datang itu, tambahkan nas dia. Bahath, cari mereka. Liganaya untuk bisa kita bantu. Kita utamakan dalam buka-buka bersama itu. Di Ramadan. Oh, itaiha ma tayassar, atau beri yang mampu. Fahunaka, di sana ada al-usaru, keluarga. Allati tastahi, malu antas al, minta-minta. Sembunyi ada keluarga mulia, terhormat, malu minta-minta, enggak kelihatan. Usarun muta'afifatun, keluarga yang afifah, muta'afifah, yang menghindar dari minta-minta, enggak merengek. Padahal di rumahnya ada kekurangan. Cari orang-orang begitu yang lebih gede pahalanya nanti kita. Wa'lam ya akhi, wallahi wahai saudaraku, rahimakallah, semoga Allah berikan rahmat kepadamu. Anna liti'ami ta'ami, memberikan makanan fadlan adiman, keutamaan yang agung. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan. Di surga ada kamar. Tura dhuhuruha min butuniha. Luarnya kelihatan dari dalam. Anda jangan berpikir tentang hukum di dunia ini. Nah, Anda mungkin malu gimana di dalam berkeluarga, enggak ada kehormatan bagaimana? Dari luar kelihatan. Kamarnya dari luar kelihatan dari dalamnya. Di dalam kelihatan dari luar. Ya, ini sudah kalau di surga itu rumusnya beda semuanya. Rumus hidup yang beda. Itu menunjukkan begitu indahnya. Tidak tahu seperti apa. Rumah dari keluar kelihatan. Ya mungkin bayarnya kita tidur kelihatan, kita ini kelihatan. Ada pertanyaan, di surga itu ada tidur enggak? Ada gitu. Karena tidur itu menghilangkan waktu indah. Kehilangan keindahan sesaat tidur. Kalau kita lagi tempat yang indah itu kan jangan tidur, nanti lewat kan begitu. Ada enggak? Jawabannya adalah di surga itu matastahihil anfus. Ente pengen apa saja, pokoknya bikin dirimu senang ada. Selesai. Apa saja sudah. Jangan tanya. Pokoknya jadi yang nggak enak nggak ada. Pengen senang dah. Kalau senang mau tidur barangkali begitu. Jadi rumus di dunia nggak berlaku di sana. Butunuha min tuhuriya, yang dalam kelihatan dari luar, yang luar dari dalam. Pokoknya Arabiyun, seorang Arabi, orang Badui, orang pegunungan, orang polos. To the point kalau pengen tanya. Qul liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa itu? Rumah bagus begitu tuh. Qala liman athabal kalama, orang yang ngomongnya enak, ngomongnya baik. Enggak kasar, enggak corok. Wa at'amat ta'ama, suka ngasih makan. Wa adama siyama, sering puasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, salat malam orang pada tidur. Itu. Rawahu Tirmidzi. Wahfad lisanak, dan jagalah lisanmu. Minta antu'dhiya, dari engkau menyakiti biha dengan lisanmu ghairaka, orang lain. Wa atib kalamaka, dan perbaikilah lisanmu, omonganmu linasi kepada orang. Wa at'imit ta'ama, kasih makan. Wa addimit siyama, senantiasalah puasa. Tahajjati bil laili, tahajudlah di malam hari. Litasul ala hadzal wa'dil adzimi, untuk mendapatkan janji tadi. Lengkap deh. Puasanya oke. Sedekah iya, bangun malam iya, wah lengkap. Bukan satu tak, ngomongnya enak. Fattiris shaima, kasih buka orang berpuasa. Fattiris shaimina, bagi buka puasa untuk orang berpuasa. Mastatata, semampu miqdri sa'atika, sesuai dengan kadar kemampuanmu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, tersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa memberikan buka orang puasa, kana lahu, maka bagi orang tersebut mitru ajrihi, seperti pahalanya yang puasa. Kita memberikan buka untuk orang berpuasa, kita mendapatkan pahala puasanya, dan tidak kurang sedikit pun dari pahala puasa orang tersebut. Khairu annahu, hanya beda. Kalau kita memberikan makan orang berpuasa, kita mendapatkan pahala orang berpuasa. Khairu annahu, hanya saja la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Rawahu Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa idza kunta minal musirin, jika engkau orang kaya, banyak duit, orang cukup, bolehlah fa'amal, buatlah barnamajan. Ajara li taftiri shaimi, buka bersama, boleh.
Kamu mampu buat akad bersama. Masru' taftirus shaim, masru' proyek buka bersama. Imma fil masjid, boleh di masjid. Atau fil makanil mu'addi lidzalik, atau tempat yang sudah disiapkan yang nyaman. Oh syarik, kalau tidak bisa mengadakan buka bersama sendiri, ya ikut andil lah, bantu. Bimablahin minal mali, nyumbang. Ya kalau ada buka bersama di sebuah tempat, udah ikut bantu. Bimasru'i taftirit shaimi, proyek memberi buka orang berpuasa. Walaupun hadal masru' hendaknya proyek ini ya tanawalu mengundang atau mencakup siapa yang diutamakan, thalabatul ilmi syar'i, orang yang menuntut ilmu syariat di sebuah tempat. Karena biasanya kalau orang ini sering sibuk sehingga jarang mendapatkan makanan enak, santri-santri di daerah-daerah dan sebagainya itu. Nah ini diutamakan, yang ngaji-ngaji itu jarang makan enak, maka dahulukan mereka. Alladzina hum al-ulama wa du'at, yang mereka itu adalah ulama dan juru dakwah fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Wasiatul Rasulillah, dan mereka para santri itu wasiatnya Rasulullah. Nabi berpesan, berwasiat untuk wasiat Rasulullah, Nabi berpesan untuk memperhatikan mereka. Wairuhum wa ghairahum, talabatul ilmi wa ghairahum, dan yang lainnya. Minas sha'imin, dari orang berpuasa. Liyakulu wa yuftiru, untuk bisa makan dan berbuka. Wa khususkan al-muhtajin, orang yang punya hajat. Ini berpikir berbagi. Berpikirlah berbagi di bulan Ramadan. Jangan berpikir mengambil. Berpikir berbagi. Memang itu adalah di otak masing-masing. Kalau orang berpikirnya berbagi, itu berpikir berbagi. Apakah bikin nasi bungkus dan sebagainya atau apa. Tapi kalau berpikirnya adalah mengambil, nah ini sudah nggak sehat. Nggak bisa, nggak pikir berbagi. Itu bisa berlaku ya kepada bapak sendiri, kepada saudara, kepada tetangga. Karena di bulan-bulan mulia ini, bulan yang baik, ada orang yang lain berpikir berkesempatan bagaimana berbagi, ada orang kerjaannya mencari duit, minta-minta keliling, ada. Bulan karim, bulan mulia, Ramadan, masih Ramadan mulia. Orang dibilang Ramadan karim nggak bisa menolak. Ini bukan adab. Berpikir berbagi kan begitu. Berpikir berbagi. Nah ini bicara tentang berbagi. Biarpun hanya nasi bungkus dengan tetangganya, jalin silaturahmi. Sekecil apapun, kayak Uwais Al-Qarani. Seperti iktikaf semalam atau kemarin tentang bagaimana kita berbagi. Biarpun hanya tiba-tiba dia menampung untuk beli korma. Berpikir. Lalu dibagikan orang. Berpikir. Wa asyrik, khususnya memberi kepada orang yang muhtaj. Pandai mencari orang yang punya hajat. Wa asyrik, mana tadi? Dan sertakanlah. Wa asyrik, kalau ini ikut sertakan, ini peringatan ini. Usarahum, keluarganya. Jangan diundang tok, bapaknya Pak Haji diundang, atau Pak Mai diundang, anaknya ditinggalkan. Wah ini kacau. Fi hadhil ma'idah, di hidangan ini undang keluarganya. Kalau tidak bisa datang ya biirsali ta'amin jaizin, pulang bawa berkatnya dong. Membawa makanannya. Yuftiruna bihi, yang bisa berbuka dengan itu makanan. Litastafidal usratu kamilatan, seperti agar keluarga bisa menikmati yang kita hidangkan atau acara buka bersama ini. Ibda min hadha syahril karimi, kemudian juga mulailah di bulan mulia ini, bil masyari', di bulan ini punya ide-ide yang banyak di bulan mulia ini. Ide kebaikan supaya tercatat yang kita lakukan dimulai dari bulan mulia, bulan Ramadan. Ibda min hadha syahril karimi, mulailah dari bulan mulia ini bil masyari'il khairiyati, dengan masyru' proyek-proyek akhirat, proyek-proyek kebaikan. Mimbina il arbitati, ini kita serukan kepada para sesepuh, para pejuang, ayo memulai di bulan Ramadan, peletakan batu pertama atau bagaimana perencanaan membuat pesantren-pesantren, wal madarisi, dan madrasah-madrasah, wal masajidi, dan masjid-masjid.
Sehingga nanti perbuatan yang dilanjutkan setelah Ramadan itu ya nyambung dengan Ramadan karena mulainya di Ramadan. Wa kafalati tulabul ilmi, memberikan kafalah jaminan atau bantuan kepada para penuntut ilmu syariati ulum syariah. Jadi sekarang kita program, saya akan mengambil beberapa anak, akan saya sekolahkan deh, pondokin deh, aku biayai deh. Setelah itu ma'quwatil azimati, dengan senantiasa kuat semangat, azimah semangatnya tadi, kemauannya, fistikmalih untuk disempurnakan ba'da Ramadan setelah Ramadan. Niatnya sekarang, mulai sekarang, nanti sempurnakan setelah Ramadan. Li'annal mausimul khair, sebab musim ini musim kebaikan. Fa'afdhalul waqti, sebaik-baik waktu di bad'il khairati untuk mulai kebaikan. Wa hadha syahru, bulan ini. Ma'a mudha'afatil ujuri, belum lagi akan dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Wa taysir minallahi, ada kemudahan. Wa taysir minallahi, ada kemudahan dari Allah. Sebab kalau di bulan Ramadan kan sudah dijanjikan setan dibelenggu itu maknanya apa? Dimudahkan untuk kita melakukan kebaikan. Halangannya itu susah sedikit. Wasabul himmatil qawiyyati, adapun orang yang punya himmah kuat, semangat kuat, itu muayyaduna, insyaallah akan dikuatkan, akan dibantu min qibalillahi, dari Allah. Semangat kuat akan dibantu oleh Allah. Ayyuhal akhul habibu, hai saudaraku tercinta, sil rahimak, sambunglah silaturahmi kepada saudaramu fi hadzal syahri, di bulan ini, bil hadaya, dengan hidayah, hadiah. Fa innaha tabdurul mahabbata, itu menumbuhkan benih-benih cinta bainan nasi, di antara manusia. Wa tu'alliful qulub, mempertemukan hati. Kalau Rasulullah bersabda, tahabu, salinglah engkau berikan hadiah, engkau akan saling mencintai. Kita tambahkan, insyaallah di tahap berikutnya adalah hadiah, jangan sampai menjadikan wa yambahi an takunal hadiyatu hasanan, nah, ma yanfa'uhum fi dunyahum wa ukhrahum. Bukan hadiah-hadiah yang bikin mereka rusak. Nanti tambah hadiahnya handphone, ini untuk apa, atau hadiahnya CD itu kan CD, sekarang nggak ada CD ya. Pokoknya hadiahnya sesuatu yang nggak berguna, nggak mikir hadiah, hanya pengen memberikan hadiah. Kalau ingin memberikan hadiah pasti akan berguna dunia dan akhiratnya. Hadiah kan akan seperti amal yang terus berjalan. Jangan latah memberikan hadiah. Ngasih baju setengah badan. Ngasih baju bagus, harganya mahal, 5 juta, rok mini. Ayo, dosa dia. Ini tidak kita sebutkan. Di bahasan lain tidak tahu kita bahas di mana. Jadi jangan sampai hadiah itu menjadikan dia rusak. Jadi kalau kita ingin berhadiah, kita pikir yang bermanfaat. Kalau pakaian atau apa saja yang sekiranya bakal berguna bagi dia dan tidak merusaknya. Hadiah Pak, hadiah game. Wah, menjadikan anak nggak ngaji nanti. Hadiah kesayang untuk nyepul sepupu ponakanku lagi ke Glodok pasar ini, ada program promo game. Ponakannya 16 dibelikan game semuanya. Bubar nggak ngaji ini. Hadiah Ramadan game. Bapaknya nggak senang juga ini, anaknya rusak oleh pamannya. Ini maksudnya hadiah-hadiah harus pikirkan yang benar, kasih hadiah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dimudahkan kita melakukan kebaikan. Allah terima kebaikan kita di bulan mulia ini. Panjang umur. Dan semoga Allah tidak menjadikan ini Ramadan terakhir kita. Allah mudahkan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dalam sebaik-baik keadaan. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.